Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Saudara-saudara yang berbahagia, pada pertemuan yang kedua ini pada mata kuliah studi Al-Qur'an, materi yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan di dalam RPS, bahwa pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran, di mana di dalam sub-sub bab nanti kita akan menjelaskan apa sih Al-Quran atau tinjauan umum tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua, nanti juga akan menjelaskan sekaligus memahami nama-nama yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian di situ juga ada sifat-sifat, ya kita juga harus mampu menjelaskan sifat-sifat dan fungsi Al-Quran sekaligus bukti keautentikan Al-Quran. Dari sub-sub bab tersebut, untuk lebih jelasnya, mari kita kaji bersama-sama, ya, kaji bersama-sama melalui slide PPT yang sudah kami sediakan. Ya. Yang pertama, tinjauan umum tentang Al-Quran. Al-Quran ditinjau dari segi bahasa, dan Al-Quran ditinjau dari segi istilah. Dari segi bahasa, Al-Quran adalah kata benda bentukan masdar dari kata kerja atau kata fi'il qara'a, yang berarti di situ membaca. Dengan demikian, Al-Quran adalah bermakna bacaan atau yang dibaca. Kemudian secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah, adalah wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian disampaikan kepada umatnya dengan jalan mutawatir dan dihukumi kafir bagi mereka-mereka yang mengingkarinya. Kemudian apa saja nama-nama yang ada di dalam Al-Quran atau nama lain di dalam Al-Quran? Al-Quran mempunyai nama lain sebagaimana yang tergambar di dalam surat Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi. Berarti di sini Al-Quran, nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Furqan. Kemudian nama lain Al-Quran ada Al-Dzikr, sesuai dengan surat Al-Hajr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian nama lain daripada Al-Quran ada At-Tanzil. Di dalam surat Asy-Syu'ara 192 disebutkan wa innahu latanzilu rabbil alamin. Kemudian nama lain Al-Quran yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yaitu Al-Kitab. Sebagaimana firman-Nya, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dan nama Al-Quran itu sendiri ini disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdil lati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minin. Nah, ini nama-nama lain daripada Al-Quran. Kemudian sifat-sifat dan fungsi Al-Quran. Sifat-sifat dan fungsi Al-Quran, di mana sifat Al-Quran mempunyai sifat Al-Burhan dan Nurul Mubin. Ini merujuk kepada Al-Quran surat An-Nisa ayat 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Kemudian sifat yang kedua, Al-Quran mempunyai sifat asy-syifa, merujuk kepada ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin.
Kemudian sifat Al-Quran yang lainnya adalah Al-Huda. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Fussilat ayat 44, Qul huwa lilladzina amanu wa hudaw wa shifa. Ini sifat-sifat dan sifat-sifat yang tertera di dalam Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran. Al-Quran ini berfungsi sebagai Al-Huda. Berarti Al-Quran itu fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia secara universal, secara umum. Tidak hanya pada orang muslim saja, tetapi juga secara umum, siapapun. Ya, memberikan petunjuk kepada siapapun. Kemudian yang kedua adalah as-syifa, sebagai obat penyakit yang ada dalam diri manusia. Ya. Kemudian sifat Al-Quran, fungsi Al-Quran yang lainnya adalah Al-Furqan. Di sini Al-Quran berfungsi sebagai pemisah, pembeda antara yang hak dan antara yang hak dan yang batil. Kemudian fungsi Al-Quran berikutnya yaitu Al-Mau'izah, Al-Quran sebagai penasihat. Selain fungsi-fungsi yang lainnya, itu tadi gambaran fungsi, 4 fungsi. Meskipun masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lainnya, secara umum ada 4 gambaran fungsi Al-Quran yang ada fungsi Al-Quran, yaitu Al-Huda, Asy-Syifa, Al-Furqan, dan Al-Mau'izah. Nah, di sini sedikit paparan tentang mata kuliah studi Al-Quran, di mana pada hari ini kita membahas tentang Al-Quran. Oleh karena itu, ya, kepada seluruh mahasiswa di semester 1 ini, ya, khususnya kelas A, hari ini setelah kita sedikit gambaran materi-materi ini, maka tugas kalian adalah untuk menganalisa. Yang satu tugas kalian adalah menganalisa atau meresum dari materi-materi yang sudah ada, kemudian menganalisa ayat-ayat Al-Quran, baik itu yang ada di dalam nama-nama Al-Quran itu sendiri, kemudian fungsi Al-Quran, dan sifat-sifat Al-Quran. Di situ ada ayat-ayatnya, coba jenengan analisa dengan melakukan pendekatan-pendekatan untuk menggali makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Sudah barang tentu bisa menggunakan metode tafsir tahlili atau tafsir maudhu'i atau muqarrin, yang nanti dengan gambaran jenengan akan mengetahui arti yang sesungguhnya, maksud dan ayat-ayat yang ada di situ. Sudah barang tentu referensinya ini saudara bisa melihat di RPS yang sudah saya bagikan, sekaligus nanti bisa mengambil di link-link jurnal yang sudah tersedia, ya, sudah tersedia, di mana itu tidak lain adalah untuk referensi-referensi. Semakin banyak referensi, maka di situ semakin banyak khazanah, kekayaan makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri akan, ya, makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu akan terurai dengan baik di situ, dengan pemahaman multidifrisioner keilmuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas hari ini. Saya tunggu sampai untuk meresumnya, ya, tugas meresum dan menganalisa ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam materi hari ini. Saya tunggu tugas untuk minggu depan sudah bisa terselesaikan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa manfaat. Ilmu yang kita peroleh ini adalah ilmu yang barokah, manfaat fitini batunya bibarokatil ulumil Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.